Ayo ketua, kita gas sampai puncak ceritanya. Ceritanya ini sudah memasuki cerita utamanya. Cerita yang paling seru, jangan digantung-gantung. Ayo bantu donasi ketua. Mumpung Mimin libur ini, bisa update banyak-banyak babnya. Sebentar lagi cerita ini bakal jadi yang pertama paling menarik. Kalau gak ada yang bantu. Besok Mimin gak update. Update buat yang pernah kasih donasi aja. Gak enakan Mimin yang kasih itu-itu aja orangnya. Kelvin Hendra. Bab tahun 1189 sampai tahun 1193. Alun-alun terbagi menjadi alun-alun luar dan alun-alun dalam. Alun-alun luar dibagi menjadi dua bagian, bagian paling luar, adalah tempat orang-orang biasa berdiri. Di sana ada beberapa layar besar yang digunakan oleh orang-orang biasa untuk melihat situasi di dalam. Mereka dapat melihat kompetisi antar keluarga dari layar tersebut, di mana para jenius dari setiap keluarga akan berduel. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk menjadi seorang kultivator. Ini adalah salah satu cara yang diterapkan oleh Gama Daryana. Dan ketika saatnya membagikan hadiah, itu akan dilakukan oleh kamera. Nantinya, kamera akan bergerak ke sana kemari, dan ketika orang yang berwenang meminta berhenti, maka orang yang disorot oleh kamera akan mendapatkan hadiah. Setiap tahunnya, hadiah yang diberikan selalu berbeda, tapi kebanyakan adalah beberapa metode kultivasi tingkat rendah atau pil tingkat rendah. Biasanya, pemenangnya hanya beberapa orang saja. Saat ini, di lapangan, sudah ada puluhan ribu orang yang berdiri. Hampir semua orang biasa di kota ini datang ke alun-alun ini. Mereka semua ingin mencoba peruntungan masing-masing. Kali ini, karena Wulan Lili dan Nanda Daryana akan segera menikah, itu berarti metode kultivasi pasti akan dibagikan. Selain itu, mereka juga masih bisa mendapatkan hadiah lainnya. Itulah kenapa orang-orang biasa ini tampak sangat bersemangat. Sedangkan pada alun-alun bagian tengah ditempati oleh keluarga-keluarga yang tidak punya kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi antar keluarga. Kompetisi antar keluarga aristokrat hanya memiliki 10 tempat. Itulah kenapa keluarga kecil lainnya tidak bisa berpartisipasi ke dalamnya. Termasuk keluarga Hendra sebelumnya, mereka juga tidak punya kuota. Dari 10 kuota, 7 keluarga besar akan mendapatkan masing-masing satu. Sementara sisanya hanya 3 kuota. Kompetisi antar keluarga dilakukan untuk menentukan peringkat mereka, sekaligus membagi keuntungan yang dihasilkan dari portal. Di kota Willis, meski akhirnya mereka berada di urutan terakhir, batu spiritual yang dihasilkan masih cukup signifikan. Kali ini, Agung Hendra telah pulang dan akhirnya keluarga Hendra mendapatkan kuotanya kembali. Kelvin akan mewakili keluarga Hendra dalam kompetisi antar keluarga ini. Di dalam alun-alun, di sana ada sebuah platform besar. Ukurannya sama besarnya seperti sebuah lapangan sepak bola. Di sekeliling platform ini ada beberapa orang yang sedang duduk. Orang-orang ini adalah para peserta yang berasal dari 10 keluarga besar. Mobil milik Agung Hendra telah melewati jalur khusus dan tiba di bagian dalam, di mana sekelilingnya sudah penuh orang. Agung mencari tempat untuk memarkir mobilnya, lalu dia membuka pintu mobil, sebelum akhirnya Kelvin dan yang lainnya turun dari mobil. Adrian mengenakan masker dan mengenakan topi hoodie-nya, seolah dia tidak ingin dikenali. Namun, pada saat ini, semua orang di dalam arena itu menoleh dan melihat ke arah mereka. Orang yang mengenakan baju putih itu pasti Agung Hendra, kan? Dia adalah satu-satunya alkemis tingkat 4 di dunia ini. Ya, kali ini dia sudah kembali. Kurasa keluarga Hendra akan segera bangkit lagi. 7 keluarga besar di kota Willis akan segera menjadi 8. Itu sudah pasti. Bagaimanapun, seorang alkemis tingkat 4 kedudukannya jauh lebih tinggi daripada alkemis biasa. Apalagi, dia adalah satu-satunya alkemis tingkat 4 di dunia ini. Siapa orang-orang yang berada di sebelahnya itu? Tanya seseorang. Mereka adalah wajah baru. Aku belum pernah melihatnya. Wanita itu sangat cantik bagaikan bidadari. Diskusi terdengar di berbagai tempat. Agung mengamati situasi di sekelilingnya 4 kali, lalu menemukan orang-orang dari keluarga Hendra, sebelum akhirnya dia menoleh ke arah Kelvin dan berkata, kalian bisa duduk di sebelah Sakir. Aku harus mewakili keluarga Hendra dan duduk di sana. Kelvin menatap kursi yang dimaksud oleh Agung. Di tempat yang cukup tinggi, di sana ada 10 kursi besar. Ada 8 orang yang sudah duduk di kursi-kursi tersebut. Di tempat yang berada di tengah, di sana ada seorang pria yang sedang duduk. Satu sisinya kosong, sementara sisi lainnya diduduki oleh seorang wanita parubaya. Di samping kursi kosong, Bradley Lily sedang duduk di sana. Orang yang duduk di tengah tampaknya sedang berbincang dengan Bradley. Tidak diragukan lagi, orang yang berada di tengah itu adalah pemimpin keluarga Daryana, juga salah satu petinggi di penjaga malam, yakni Gama Daryana. Dia mengenakan jubah mewah, rambutnya diikat panjang, tampak berusia sekitar 30 tahunan. Baik penampilan dan pakaiannya mirip para pria di zaman kuno. Kenapa ada satu kursi kosong? Tanya Kelvin. Kursi itu adalah milik William Zora. Pada saat itu, Adrian menjelaskan secara proaktif. William sedang berada di luar negeri. Biasanya dia tidak akan kembali dan hanya meninggalkan kursi kosong. Oh, Kelvin mengangguk. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kata Agung. Kelvin mengangguk. Kemudian, Agung berjalan menuju kursi keluarga Hendra. Kelvin berjalan sambil mencari-cari di antara kerumunan orang. Dia ingin mencari Wulan. Kemudian, dia menemukan bahwa Tatsuya sedang duduk di tengah-tengah kerumunan keluarga Lily, tapi yang membuatnya heran adalah, dia tidak melihat Wulan. Kelvin mengerutkan alisnya dalam-dalam. Tatsuya juga melihat Kelvin. Dia berdiri dari kursinya, lalu berlari kecil untuk mendekatinya. Kelvin. Dia menyapa Kelvin. Lama tidak bertemu.
Kelvin tersenyum pada Tatsuya. Jangan bilang begitu. Tatsuya mengamati sekeliling dan berkata, ikut aku. Kelvin berpikir sejenak, lantas dia mengangguk dan berkata, kalian pergi dulu. Aku akan pergi dengan Tatsuya sebentar. Dua orang berjalan menuju ke tempat yang agak sepi. Sementara itu, di panggung pimpinan, Gama Daryana menatap Kelvin. Ketika itu, dia memicingkan matanya dan bertanya, kawan Bradley, dia adalah Kelvin Hendra, kan? Benar. Bradley tersenyum dan berkata, sepertinya, Agung Hendra telah membawanya kembali ke keluarga Hendra. Tidak diragukan lagi, dia akan mewakili keluarga Hendra dalam kompetisi kali ini. Sebenarnya, Gama Daryana memutar cincin di tangannya dan berkata, adik laki-laki kami pernah mencoba bekerja sama dengan Agung Hendra, tapi dia ditolak mentah-mentah. Kelvin bahkan sempat mengancam adik laki-laki kami dan meminta keluarga Daryana kami untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga kalian. Ekspresi Bradley berubah, sebelum akhirnya dia berkata, benarkah? Yang jelas, Tatsuya tidak memberitahukan hal ini pada kakeknya. Di sisi lain, Tatsuya membawa Kelvin ke tempat sepi, lantas dia berbisik pelan, apa kau benar-benar ingin menghentikan pernikahan adik perempuanku dan Nanda Daryana? Tentu saja. Kata Kelvin dengan tenang, sebenarnya, aku agak bingung. Setelah Brandon tewas, kakekmu adalah satu-satunya master formasi tingkat 4 di dunia ini. Dalam hal formasi, tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Kalian juga salah satu anggota penjaga malam. Lantas, kenapa? Kalian harus berkompromi dan bersekutu dengan keluarga Daryana. Tatsuya mengerutkan alisnya dan berkata, Kelvin, dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Setelah berbicara, dia berkata dengan ragu-ragu, jangan coba-coba untuk menghentikan pernikahan ini. Jika kau masih keras kepala, kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Sayang sekali. Hari ini, aku telah membulatkan tekadku untuk menghentikannya, kata Kelvin. Apa yang akan kau lakukan? Ujar Tatsuya sambil menggertakkan giginya. Gama berada di sana, jika kau mencoba untuk menghentikan pernikahan ini, maka dia pasti akan membunuhmu. Kau lihat saja nanti. Apa dia berani membunuhku atau tidak? Kata Kelvin. Terkait bagaimana aku akan melakukannya. Jika Nanda mati, maka pernikahannya otomatis akan batal, kan? Kelvin mengucapkannya sambil tersenyum, tapi saat masuk ke telinga Tatsuya, dia merasa bulu kuduknya langsung berdiri. Kelvin, ingin membunuh Nanda Daryana di depan umum. Apa kau sudah gila? Tatsuya mengumpat. Aku tahu kau sudah berada di tingkat Ningdan, tapi Nanda adalah putra emas keluarga Daryana. Dia memiliki banyak kartu andalan. Kita juga tidak tahu apa kau benar-benar mampu untuk membunuhnya atau tidak. Walau kau mampu membunuhnya sekalipun. Apa kau tahu apa konsekuensinya? Setiap tahun dalam kompetisi antar keluarga, kudengar bahwa selalu ada peserta yang tewas. Apa mungkin ada kesalahan dalam kompetisi ini? Kelvin berkata, jika seseorang terbunuh karena kesalahannya sendiri, memangnya Gama Daryana bisa apa? Di mana Wulan? Setelah mengatakannya, Kelvin tidak memperdulikan Tatsuya yang tampak marah, tapi malah bertanya tentang Wulan. Dia berada di rumah belakang. Dia adalah salah satu bintang malam Inyu, kata Tatsuya. Bagaimanapun, aku telah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Setidaknya aku sudah memperingatkanmu, tapi jika kau memang ingin cari mati, maka jangan sampai menyalahkanku. Oh ya, aku akan memberitahumu satu berita lagi. Semua peserta yang ikut dalam kompetisi ini telah mendapatkan pesan dari keluarga Daryana. Mereka meminta kami untuk bersatu dan mengeluarkanmu. Kelvin berkata, oh ya. Apa kau ingin bergabung dengan mereka? Kurasa aku tidak perlu melakukannya. Kata Tatsuya. Kelvin tersenyum dan berkata, kalau begitu, nanti aku akan membuat keluarga Lily menjadi juara 2. Aku pergi dulu. Setelah itu, dia langsung berbalik dan berjalan menuju kursi keluarga Hendra. Tatsuya menatap punggung Kelvin dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia tidak berhasil membujuknya. Kelvin tiba di kursi keluarga Hendra. Dia memberi salam pada orang-orang dari keluarga Hendra, lalu duduk di samping Sekar dan Adrian. Tak lama setelah duduk, di bagian atas tangga, Gama melihat semua orang, lalu tersenyum tipis dan berkata, hari ini, kita akan mengadakan kompetisi antar keluarga-keluarga aristokrat di kota Willis yang diselenggarakan setiap tahun. Karena semua orang sudah paham dengan aturannya, jadi aku tidak akan menjelaskannya lebih jauh. Mereka yang berada di peringkat 3 besar dapat memilih penonton untuk mendapatkan hadiah. Tentu saja, sebelum itu. Gama tersenyum dan berkata, sebelum itu, kami, keluarga Daryana dan keluarga Lily dari kota Willis, juga punya kabar gembira untuk kalian. Di samping, Bradley juga berdiri sambil tersenyum. Gama berkata, hari ini, mari kita panggil tokoh utama kita dulu. Suara itu berhenti, di belakang mereka, muncul 2 baris orang, yang berdiri di kedua sisi. Sementara itu, seorang pria dan wanita, perlahan berjalan keluar dari ruangan di belakang mereka. Sangat cantik, gumam Sekar. Di sebelah kanan, di sana ada seorang wanita bertubuh tinggi dengan riasan ringan di wajahnya. Bibirnya dilapisi oleh lipstik dan mengenakan mahkota, serta selendang merah. Dia sedang perlahan-lahan turun dari tangga. Setiap langkahnya tampak sangat terukur dan teliti. Sambil berjalan, mata Wulan menunjukkan sedikit rasa putus asa. Kelvin mengatakan bahwa dia akan datang untuk menyelamatkannya dan menghentikan pernikahan ini. Dia sudah menunggu di rumahnya selama 2 hari, tapi Kelvin tak kunjung datang. Ketika dia dipaksa datang ke tempat ini, dia juga masih belum mendengar kabar dari Kelvin. Sekarang, di tempat ini, ada Gama Daryana dan banyak master di tingkat Ningdan lainnya.
Wulan sama sekali tidak tahu bagaimana Kelvin bisa membawanya pergi. Dia berjalan secara perlahan dan membuat banyak orang merasa terpesona. Di sebelah kiri, di sana ada seorang pria yang tampak berusia 30 tahunan. Dia tampak berwibawa dan wajahnya sedikit angkuh, dia mengamati sekeliling dan matanya memancarkan sikap meremehkan. Dia adalah Nanda Daryana, putra mahkota keluarga Daryana. Ketika baru saja dilahirkan, statusnya sudah lebih tinggi daripada hampir semua orang di dunia ini. Sial, sepertinya mereka lumayan cocok, kata Kelvin dalam hatinya. Walau Nanda sudah berusia lebih dari 50 tahunan, tapi dia masih terlihat muda dan sangat tampan. Saat ini, pakaian yang dikenakannya juga cocok dengan Wulan. Mereka tampak sangat serasi. Dua orang berjalan ke lapangan terbuka yang berada di bawah. Gama menatap mereka berdua dengan puas, lalu berkata sambil tertawa, kami, keluarga Daryana, memiliki sosok jenius seperti Nanda Daryana, yang masih berusia 52 tahun, tapi dia sudah berada di tingkat Ningdan. Selama ini, bakatnya selalu berada di papan atas. Hari ini, dia akan menikah dengan putri kecil dari keluarga Lili, Wulan Lili. Hari ini, keluarga Daryana dan keluarga Lili kami, akan segera menjadi kerabat. Suaranya tidak terlalu keras, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Setelah berbicara, tiba-tiba dia menoleh ke arah keluarga Hendra. Lebih tepatnya, dia sedang menatap Kelvin dan berkata dengan sedikit nada tantangan, kurasa tidak ada yang akan menentang pernikahan ini, kan? Juju, ketika Juju Daryana mendengar ucapan ini, ada sinar dingin yang muncul di matanya. Gama sengaja melakukannya di depan umum. Melihat tantangan dari Gama Daryana, Kelvin hanya tersenyum tipis, sebelum akhirnya bangkit berdiri dan berkata lantang, saya menentang pernikahan ini. Energi spiritualnya mengalir dan membuat suaranya seperti gelombang suara besar, yang bergulung-gulung ke telinga semua orang. Seiring dengan meredanya suara Kelvin, suasana di sekitar sana tiba-tiba menjadi tenang. Adrian, yang sedang berbaring di kursi tersenyum tipis di sudut bibirnya. Sementara semua orang lainnya, mereka menatap Kelvin. Di panggung utama, Agung Hendra tersenyum melihatnya dan membuat mata Gama meremelek. Di samping, Bradley menatapnya dengan wajah kosong. Semua orang punya ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang senang menonton drama, ada pula yang merasa terkejut. Boom! Setelah hening sejenak, seluruh alun-alun, sontak berubah menjadi riuh. Apa dia adalah anak muda yang datang bersama Agung Hendra? Sial, apa dia sudah gila? Bahkan dia berani menentang pernikahan keluarga Daryana dan keluarga Liu. Seseorang berteriak kencang dari tempat duduk keluarga Daryana, siapa kau sebenarnya? Mereka adalah pasangan yang serasi. Mereka dilahirkan untuk menjadi sepasang kekasih. Kau ini siapa? Dasar pria aneh. Kenapa kau menentang pernikahan mereka? Pada saat ini, suara makian terdengar di mana-mana. Hanya di atas panggung, Wulan menatap Kelvin dengan tampang bingung. Di waktu yang sama, air mata menetes dari matanya. Kelvin berdiri dan melompat ke atas panggung. Dia tersenyum pada Wulan dan berkata, sudah kubilang padamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan pria yang tak kau sukai. Aku akan menepati janjiku. Di samping, wajah Nanda tampak sangat buruk. Dia menatap Kelvin dengan tajam dan berkata, apa kau ingin mati? Di atas, Bradley juga telah sadar dari keterkejutannya. Dia segera berdiri dan mengomel, Kelvin, apa urusanmu? Cepat pergi dari sini. Kelvin menatap Bradley dan berkata, Senior Bradley, Wulan adalah teman dekat saya. Saya tidak bisa tinggal diam melihatnya menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Anda ini adalah seorang master formasi nomor 1 di dunia, kenapa Anda perlu berkompromi dan menjadi anjingnya keluarga Daryana? Hanya di atas panggung, Wulan menatap Kelvin dengan tampang bingung. Di waktu yang sama, air mata menetes dari matanya. Kelvin berdiri dan melompat ke atas panggung. Dia tersenyum pada Wulan dan berkata, sudah kubilang padamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan pria yang tak kau sukai. Aku akan menepati janjiku. Di samping, wajah Nanda tampak sangat buruk. Dia menatap Kelvin dengan tajam dan berkata, apa kau ingin mati? Di atas, Bradley juga telah sadar dari keterkejutannya. Dia segera berdiri dan mengomel, Kelvin, apa urusanmu? Cepat pergi dari sini. Kelvin menatap Bradley dan berkata, Senior Bradley, Wulan adalah teman dekat saya. Saya tidak bisa tinggal diam melihatnya menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Anda ini adalah seorang master formasi nomor 1 di dunia, kenapa Anda perlu berkompromi dan menjadi anjingnya keluarga Daryana? Bersambung.